Ada malaikat maut yang dapat tugas untuk mengakhiri bayi kecil ini, guys. Dia dorong si bayi dari bukit yang tinggi. Dia jatuh ke jalan raya, tapi kereta bayinya kelempar. Dia nggak kenapa-napa, guys. Percobaan berikutnya nih, didorong jatuh ke rel kereta api. Tetap aja dia selamat dong, nggak kenapa-napa. Terus dibawa ke singa-singa ini nih. Singanya nggak peduli, bayinya nggak dimakan-makan. Berikutnya dicoba dibuang dari atas pesawat. Malah mantul-mantul di parasut dong. Dan lagi-lagi dia selamat. Sampai dibawa ke air terjun segala, itu bayi tetap selamat. Malaikat udah bingung banget. Akhirnya kereta bayi itu diikat di roket. Lalu udah kayak gini, pasti gak selamat kan? Tapi tiba-tiba ada bangau yang mengambil bayinya, berusaha dicegah nih sama si malaikat. Dia panjat roketnya, pas banget tuh roketnya keburu terbang. Si bayi beruntung, dia dibawa bangau itu ke rumah suami istri ini. Dan lihat deh nasibnya, si malaikat maut dia terbang sama roket itu keluar angkasa dan akhirnya menabrak matahari. Kan kalau mau cepet tidur disuruh hitung domba dari 1 sampai 100 dan si dombanya bakal loncat nih. Kalau disebut angkanya, tiap ada yang dipanggil, domba yang di urutan 100 udah nggak sabar ingin cepet-cepet disebut nomornya. Dia bawel nanya ke nomor 99, kapan kita dipanggil ya? Dari ke 40-an, 80-an. Domba nomor 100 udah nggak sabar pengen dipanggil nomornya. Giliran saatnya dipanggil pas udah di urutan ke 90, 9 orangnya udah tidur. Tidak jadi dipanggil deh. Domba nomor 100 sedih, dia ingin jadi nomor 1 yang kebagian dipanggil pertama terus. Dia menyadari sesuatu, kalau angka 100 ada angka satunya. Dia langsung dapat ide dong, dikuncilah si nomor 1. Terus dia atur angka 0 di badannya supaya tinggal angka 1 saja. Dan di saat dia udah siap-siap bakal dipanggil pertama, ternyata orang yang akan tidur menyebut angka 100 duluan. Jadi kali ini hitung mundur. Domba ini menyesal deh. Makanya harus sabar ya, jangan ditiru kelakuan domba ini. Ada seorang anak yang pergi merantau ninggalin kedua orang tuanya. Dia pergi dari desanya untuk nyari kerjaan di kota. Dan setelah berusaha, anak itu akhirnya ngabarin orang tuanya, guys. Dia sekarang udah dapat kerja. Mendengar kabar itu, orang tuanya seneng banget. Di tahun 2008, anak itu ngabarin lagi. Dia sekarang udah sukses, bahkan menjadi manajer. Terus di tahun 2012, anaknya ngabarin lagi. Dia udah jadi kaya raya, hidupnya makmur dan bahagia. Waktu berlalu, tapi cowok itu sibuk senang-senang di kota. Dia nggak pernah pulang nengokin orang tuanya. Sampai tiba-tiba cowok ini jatuh bangkrut, guys. Dan baru deh inget orang tuanya. Dia mau pulang, tapi semuanya udah terlambat, guys, karena ternyata kedua orang tuanya udah meninggal. Rubah lucu ini penasaran banget sama hal-hal aneh yang ada di hutan. Terus dari kejauhan dia lihat ada bayangan tikus gitu. Nah, pas mau disamperin, ada bayangan mengerikan yang narik dia. Si Rubah berusaha melawan dan akhirnya berhasil kabur. Setelahnya Rubah penasaran ini ngelihat tikus yang tadi masih ada kan. Jadi dia samperin. Ternyata tikus itu tikus hantu, guys. Gak ada wujudnya. Udah gitu si tikus hantu itu bisa makan bayangan si Rubah. Dia jadi sadar karena bayangan yang dimakan tubuh aslinya juga dimulai hilang nih. Rubah itu jadi sedih, tapi tiba-tiba bayangan mengerikan itu muncul lagi dan nangkep si tikus hantu itu. Bayangannya si Rubah keluar dan bisa balik lagi ke tubuh aslinya. Yang dikira serem ternyata malah baik, nolongin dia. Rubah dan bayangan mengerikan itu akhirnya jadi sahabat. Ada seekor anjing yang dikasih makan sama pemiliknya, tapi dia nggak suka makan ini nggak enak. Dia tuh pengennya makan sosis, guys, tapi ya nggak dikasih. Akhirnya dibawa kabar aja tuh sosisnya sampai anjing itu dikejar-kejar nih. Pemiliknya nggak sengaja nginjek ini. Dia jatuh dan bukannya pas banget nemplok di wadah makanan anjingnya. Jadi nyicip kan tuh. Dan dia baru tahu kalau rasanya beneran nggak enak. Habis nyobain sendiri baru deh tuh anjingnya dibolehin makan sosis yang enak itu. Cowok ini pengen punya badan yang bagus nih, makanya dia rajin nge-gym. Dia udah latihan pakai barbel kayak gini, tapi susah, yang ada dia malah capek. Nah, pas udah mau pulang, tiba-tiba ada seorang pria yang nyamperin dia. Pria itu bilang, dia punya obat yang bisa bikin tangannya jadi berotot. Dia kasih obatnya tuh, dan karena dia emang udah pengen banget punya otot, udah, obatnya itu langsung diminum. Udah habis ditelan, bener dong, ototnya langsung muncul, tangannya langsung jadi besar dan kekar, keren banget kan? Tapi obatnya cuma ngaruh di satu tangannya aja. Gimana tuh ya? Suami istri ini udah
udah lama nikah, tapi belum juga punya anak nih. Padahal temennya baru aja nikah, udah hamil. Suaminya kesel guys, karena istrinya nggak hamil-hamil. Si istri jadi stres dan makan banyak banget nih, sampai perutnya jadi buncit. Melihat itu suaminya seneng, dia kira istrinya hamil. Istrinya makan terus sampai perutnya gede banget. Sampai-sampai nih, karena kebanyakan makan, dia jadi sakit guys. Langsung dibawa ke rumah sakit deh. Suaminya kira mau ngelahirin, operasi nih. Tapi yang keluar ya bukan anak, tapi tumpukan lemak. Tetapi nih lemaknya ini mereka anggap sebagai anak sendiri. Dia sayang-sayang dibawa jalan-jalan ke taman sampai tiba-tiba itu lemaknya kelindas sama anak lainnya. Lagi main, bapaknya langsung panik, manggil ambulan. Dia mau nyelamatin anaknya ini pakai alat ini. Tapi gara-gara itu dia jadi kena setrum. Dan habis itu guys, bapaknya jadi subur nih. Istrinya jadi hamil beneran akhirnya. Anak cewek ini tadinya yatim piatu guys, tapi dia baru diadopsi nih sama pasangan ini. Sekarang mereka lagi pergi ke suatu tempat yang menjual minuman. Sambil nunggu minumannya disediain, si anak ini jadi penasaran kan. Dia ngeliat-liat dan ternyata di situ ada suatu ruangan khusus tempat nyimpen minumannya. Tapi kok ada label nama-namanya? Ada Jennifer, Michelle. Ternyata minumannya itu dibuat dari darah anak-anak, dan si anak cewek ini juga ikut jadi korbannya guys. Terus pasangan ini lagi nikmatin minuman darah si anak tadi. Ternyata mereka berdua itu vampir yang sengaja ngadopsi anak itu untuk diambil darahnya. Cowok ini mau pergi ngedate, jadi dia siap-siap nih. Dia nyoba-nyoba model rambut sampai akhirnya udah ketemu yang menurut dia keren. Nah terus tiba-tiba si ceweknya nelpon, 5 menit lagi dia bakal sampai. Cowok itu udah tinggal ganti baju aja sih, tapi dia jadi lumayan panik. Udah waktunya mepet, celananya malah nggak muat dong. Kancing baju udah tiba-tiba pada copot. Cowok ini jadi bingung, udah tinggal 5 menit perutnya buncit gimana tuh. Dia jadi ketakutan dan kepede sampai tiba-tiba dia melihat fotonya ini nih. Di situ dia kelihatan bahagia dan percaya diri aja sama penampilannya. Dia jadi sadar ngapain insecure. Cowok ini siap-siap lagi dan akhirnya dia pilih pakai baju kesukaannya aja deh. Pas banget nih cewek itu sampai, dan cowok ini kan pakai Star Wars. Cewek itu suka juga filmnya. Mereka jadi ada bahan obrolan nih. Bakal sukses banget ngedate-nya. Cowok ini nemuin peta harta karun dan katanya ada harta di dalam gua ini. Langsung aja dia masuk dan menelusuri gua itu. Tapi gak gampang guys. Pas dia nanjak, di depannya ada batu bulat yang besar dong. Bola batu itu menggelinding mengejar dia. Tapi untung cowok ini masih selamat. Dan akhirnya peti harta karun itu beneran ada di depan matanya. Tapi pas mau diambil, kakinya malah ketiban batu dong. Dia udah coba lepasin tapi benar-benar gak bisa. Sampai ada nih potongan batu tajam yang jatuh karena kakinya nyangkut. Dan dia udah gak tahu harus lagi. Akhirnya dipakai tuh buat motong kakinya. Walau kesakitan, tapi dia masih semangat buat dapetin harta karun tadi. Tapi pas dibuka ternyata isi peti hartanya itu sepatu. Lah gimana? Kakinya kan udah gak ada. Jadi sedih nih cowok.